tadi kurang lebih 3 minggu atau ya 3 minggu lebih kurang lebihnya kita tidak tatap muka, tapi saya percaya bahwa ibadah kasih dalam Tuhan yang kita lakukan di rumah kita masing-masing tidak mengurangi juga sukacita kita. Amin. Memang meskipun jadi pergumulan tersendiri karena jaringan kadangkala saudaraku sekalian error, karena memang kami di SP2 jaringan kampung, jadi kadangkala hilang. Ya, kami kadangkala juga sedih, saudaraku sekalian, dengan kondisi yang ada. Ya, tapi kita percaya sehingga kemarin 2-3 hari Sabtu kalau nggak salah ya, hari Sabtu saya hubungi ketua BKG di kota. Saya tanya, bro, bagaimana sudah ada kelonggaran ibadah di kota? Saya bilang, sudah bro, ya karena mungkin ketua BKG sudah katanya ketemu dengan tatap muka dengan sekda, sudah ada kelonggaran dengan catatan 25% katanya kehadiran. Ya, jadi sehingga hari Minggu kemarin saya sampaikan bahwa kita mulai tatap muka kasih dalam Tuhan, dan juga saya hubungi hamba-hamba Tuhan teman-teman di sini, ya mereka haruskan tetap ibadah. Selama ini mereka tetap ibadah. Ya, tapi mungkin jemaat mungkin dihimbau kalau ada yang sakit flu ya jangan datang lah. Ya, kalau yang demam jangan datang. Ya, yang betul-betul fit yang boleh datang. Ya, tapi kita bersyukur kepada Tuhan beri kesempatan waktu, dan memang inilah saudaraku sekalian, manusia masuk di dalam fase sukar sulit. Ya, firman Tuhan katakan bahwa akan datang waktunya masa sukar sulit, masa di mana kasih dalam Tuhan sampai beribadah pun sulit. Ya, saudara dikasih, sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Ya, menjelang mereka mau dikeluarkan oleh Musa dari perbudakan Firaun, justru tekanan semakin tinggi, semakin terasa. Ya, tekanan yang mereka hadapi, kesukaran semakin terasa. Olehnya itu mari kasih dalam Tuhan kesempatan waktu yang ada. Seperti pujian pertama tadi, kemurahan lebih dari hidup, dan memang benar. Ya, kalau Tuhan masih berkemurahan, itulah hidup kita. Ada amin. Kemurahan itulah hidup kita. Ya, kalau mau tanya apa itu kemurahan, kita hela nafas sekali. Kalau kita masih nafas, itulah kemurahan Tuhan. Haleluya. Kemurahan Tuhan tidak hanya saudaraku sekalian harus mendapat berkat yang besar, tetapi satu perkara, kalau kita bisa ada, itulah kemurahan. Ya, kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kita. Keluaran pasal yang ke-38 masih mengenai kasih dalam Tuhan, bencana pembasuhan dalam studi penggembalaan di tempat ini. Keluaran 38 ayatnya yang ke-8. Keluaran 38 ayatnya yang ke-8. Membuat bejana pembasuhan. Iya. Dibuatnya lah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga. Iya, dari tembaga, terus dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Iya, saudaraku sekalian, dibuatnya lah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga. Ya, saudaraku sekalian, kita sudah berbicara panjang. Ya, cermin-cermin pelayan perempuan yang dipakai untuk membentuk bejana pembasuhan, dan bejana pembasuhan itu berbicara tentang baptisan air. Gunanya, saudaraku sekalian, bejana pembasuhan itu adalah namanya pembasuhan, berarti tempat untuk membasuh. Ya, saudaraku sekalian, dan yang membasuh tangan di situ adalah, yang menggunakan pembasuhan itu adalah imam besar Harun, kasih dalam Tuhan. Ya, imam besar Harun dan anak-anaknya. Ya, kalau kita lihat di sana bahwa memang bejana pembasuhan itu
ya digunakan tempat untuk membasuh. Dalam Keluaran pasalnya yang ke-30 ayat 19 dulu kita lihat di sana, Keluaran 30 ayatnya yang ke-19. Maka Harun dan anak-anaknya, ya, maka Harun dan anak-anaknya terus haruslah membasuh tangan garis dan bawahi, kaki. ya, kata haruslah. Makanya saudaraku sekalian, bejana pembasuhan ini tidak boleh dilewatkan. Tidak boleh dilewatkan. Ya, saya ulangi lagi, tidak boleh dilewatkan karena ada kata haruslah. Sebab ini berkaitan dengan keselamatan. Berkaitan, lanjut. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Iya, 20 apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, iya, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, iya, supaya mereka jangan mati. Nah, garis bawahi, supaya jangan mereka mati. Jadi kasih Tuhan berbicara tentang bejana pembasuhan, yang artinya nanti adalah berbicara baptisan air, itu berkaitan dengan keselamatan. Ada banyak memang orang berpikir, baptisan air itu kan apa, simbol atau mungkin ya hanya tata cara ibadah gereja, atau mungkin pendapat-pendapat lain yang mengecilkan, seolah-olah mengecilkan makna dari baptisan air. Saudaraku sekalian, tidak. Seharusnya kita dalam terang tabernakel, kita membaca, kita mendalami justru kasih dalam Tuhan. Ya, langkah awal dari imam besar maupun imam-imam sebelum mereka melakukan kegiatan pelayanan, mereka harus lebih dulu ke mezbah. Pembasuhan ini, mezbah, ya, dalam bencana pembasuhan ini. Dan ini kasih dalam Tuhan, kita harus ya maknai secara serius di dalam pengikutan kita. Ya, sebab dalam terang tabernakel Keluaran pasal 30 itu menunjuk pada mezbah dupa. Ya, pembagian pasal khususnya pasal 30, ya, pasal 30 gas dalam Tuhan sampai pasal 31. Nah, kalau kita melihat di sana bahwa ini berbicara tentang mezbah dupa. Nah, apa itu mezbah dupa? Berarti kita kaitkan dengan penyembahan. Penyembahan itu berarti berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, bejana pembasuhan, saya katakan tadi ada banyak orang mengartikan hanya itu tata cara ibadah, atau mungkin hanya sekedar simbol, atau hanya sekedar ritual biasa, atau sekedar mungkin ibadah biasa. Tidak, sebab berkaitan dengan keselamatan. Haruslah mereka membasuh jubah, kalau tidak mati. Saudara-saudara sekalian, dan ini nanti kita melihat kenapa sampai baptisan erat ini, saudaraku sekalian, erat kaitannya ya dengan keselamatan. Ya, tadi saya katakan bukan sekedar ritual di air, saudara, bukan sekedar acara, upacara atau sakramen biasa, tidak, tetapi mengandung keselamatan. Mengandung keselamatan. Ya, ini kadang-kadang salah kata, sehingga banyak orang berkata, cuma baptisan air. Seperti dikurangi maknanya. Saudaraku sekalian, justru dalam pengajaran kita dididik erat kaitannya, dan saudaraku sekalian sangat-sangat ya berkaitan. Matius pasal 3, kita melihat Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-1. Saudaraku sekalian, kalau kita melihat di sini bahwa, saudara perhatikan baik, ya, di dalam, nanti kita siapkan saja Injil Matius, tapi kalau saudara melihat di sana dalam Injil Markus, ya, Injil Markus, ya, awal pemberitaan Injil Markus justru tampilnya Yohanes Pembaptis. Ya, Injil Markus itu menunjuk pada
Yesus, sifat Yesus sebagai hamba. Nah, pasal 1 judulnya dikatakan Yohanes Pembaptis. Markus, Injil Markus pasal 1. Judulnya itu Yohanes Pembaptis. Kenapa? Betapa pentingnya saudara makna baptisan air ini dalam kekristenan. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis itu siapa? Itu nabi terbesar. Seorang nabi kasih dalam Tuhan yang dinubuatkan oleh Yesaya. Artinya berita pembaptisan ini sudah dipelopori oleh seorang yang besar, lantas kita kecilkan maknanya. Betapa kita berdosa di hadapan Tuhan. Kalau kita katakan cuma baptisan air ritual biasa, tidak. Sebab yang memberitakan hal baptisan ini seorang pribadi khusus diutus. Itulah Yohanes Pembaptis. Itu kehidupan yang besar. Artinya tugas khusus yang diberikan oleh Tuhan kepada Yohanes, yang saudaraku sekalian melekat di dalam namanya sebagai Yohanes Pembaptis. Bukan cuma Yohanes, karena memang nama Yohanes banyak dalam Alkitab. Ya, tetapi kenapa harus ada Yohanes Pembaptis? Karena berkaitan dengan tugasnya. Jadi Yohanes Pembaptis itu bukan marganya pembaptis, bukan. Tetapi sudah tugas besar yang dia emban di atas pundaknya. Begitu besar. Karena memang Yohanes Pembaptis orang yang besar. Mendahului Tuhan, Yesaya katakan, aku mengutus utusanku mendahului, luruskanlah jalan bagiku. Sebelum Yesus tampil memproklamirkan dirinya, nah memang secara usia Yohanes Pembaptis kakak 6 bulan. Ya, kakak 6 bulan. Karena waktu Maria datang berkunjung di rumah Elizabeth, Yohanes Pembaptis dalam kandungan itu melonjak kegirangan, membuktikan bahwa dia sudah 6 bulan. Sudah ada di dalam perut Elizabeth. Ya, saudaraku sekalian, dan ini ada kaitannya, saudaraku sekalian, bahwa makna daripada baptisan air itu besar. Nah, kita melihat Injil Matius pasalnya yang ketiga, ayat 1, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Terus pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, terus bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, nanti kita akan melihat dua hal ini. Tugas Yohanes adalah membaptis. Tugas Yohanes adalah untuk membaptis kehidupan semua orang percaya. Tetapi perhatikan baik, saudaraku sekalian, isi daripada pemberitaannya adalah persoalan bertobat dan kerajaan surga. Jadi kesedaran Tuhan berbicara tentang baptisan air, jangan kita turunkan maknanya atau artinya di dalam kekristenan kita. Ya, bagi kehidupan yang belum dibaptis, ya berdoa banyak, mohon kemurahan Tuhan supaya harus dibaptis, supaya masuk dalam baptisan air, karena itu kehendak Tuhan. Bagi yang belum dibaptis, itu harus, karena itu menggenapi Tuhan, menggenapi kehendak Allah. Ya, bagi yang belum, bagi yang sudah, menjaga nilai baptisan air itu. Saudaraku sekalian, dipertahankan nilai baptisan air itu menjadi bagian yang tidak bisa terlepas lagi di dalam kehidupan kekristenan. Nah, ini kita melihat dua hal kaitannya. Di sana dikatakan kedua, yang ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dua hal, saudaraku sekalian, yang berkaitan di dalam pemberitaan Yohanes Pembaptis sebagai pembaptis. Yang pertama,
saudaraku sekalian, adalah berita pertobatan. Berita pertobatan berarti menuju pada langkahnya atau jalan, saudaraku sekalian. Dan yang kedua, hal kerajaan surga merupakan tujuan atau akhir goalnya di situ. Artinya, saudaraku sekalian, bahwa Yohanes Pembaptis memberikan berita pertobatan sebagai jalan menuju kerajaan surga lewat pribadi Yesus. Jadi, kalau kita kaitkan di sini berita pertobatan dengan hal kerajaan surga merupakan tujuan, saudaraku sekalian, daripada pengikutan kita. Akhir dari pengikutan itu adalah surga, kerajaan surga. Tetapi untuk mencapai itu adalah lewat berita pertobatan, jalannya langkah pertobatan. Ya, langkah pertobatan. Nah, apa kaitannya dengan label nama dari Yohanes Pembaptis tadi? Tidak di situ dikatakan Yohanes Pentobat, bukan. Tapi Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena baptisan itu berbicara tadi pembasuhan. Pembasuhan hidup baru, hidup yang sudah didamaikan, dibasuh untuk menjadi hidup yang baru. Saya katakan tadi, berkaitan erat dengan persoalan keselamatan. Kita sudah baca tadi, Harun dan anak-anaknya harus membasuh tangan. Kalau tidak mati. Kalau tidak mati, karena ini berkaitan dengan keselamatan. Iya, berkaitan dengan keselamatan. Jadi jangan kita menurunkan saudara arti makna dari baptisan air seolah-olah itu hanya simbol atau apapun itu. Tidak. Saudara, karena di situ kita harus menggenapi kehendak Allah. Yesus sendiri mau dibaptis. Yesus sendiri sebagai teladan sempurna tidak berani untuk tidak harus dibaptis. Dia harus lakukan. Meskipun Yohanes Pembaptis katakan aku tidak layak membaptis kamu, tapi Yesus katakan tidak. Karena demikianlah kita menggenapi kehendak dari Allah. Nah, kita melihat langkahnya Matius 3 ayat yang ke-6. Ya, ayat 6. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Iya, lalu sambil mengaku dosa. Nah, ini kan berkaitan dengan pertobatan. Langkah pertobatan itu adalah lewat pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Ya, sehingga kita mengalami pendamaian, mengaku dosa dan dibaptis. Ini langkah pertobatan. Ini langkah pertobatan. Karena dengan pertobatan, saudaraku sekalian, dengan jalan pertobatan ini, orang bisa mencapai surga. Amin. Ya, orang bisa mencapai surga lewat langkah pertobatan. Langkah yang Tuhan sudah teladankan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau Keluaran pasal 30 tadi, ayat yang ke-9, kita melihat bahwa imam besar Harun dan itu gambaran pribadi Yesus. Dan anak-anak Harun gambaran kita, anak-anak Tuhan, anak-anak ketebusannya. Kalau imam besar Harun dibaptis, anak-anaknya juga harus membasuh tangan. Maka Yesus dibaptis, kita juga harus dibaptis. Anak-anaknya kita harus, sebagaimana Harun membasuh tangan dan kakinya. Yesus juga sebagai imam besar masuk di dalam baptisan air. Tidakkah kita sebagai anak-anak ketebusannya harus meneladani, harus meneladani, memaknai di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, sehingga jangan salah artikan, ya, seolah baptisan air itu hanya diturunkan levelnya atau maknanya, seolah-olah tidak terlalu penting. Nah, ini jangan. Ya, seolah-olah tidak terlalu penting. Ya, padahal kalau kita kaji di dalam firman Tuhan, ya, saudaraku sekalian, untuk melakukan tugas pembaptisan ini diutus salah satu orang yang sudah dinubuatkan. Ya, betapa agungnya, saudaraku sekalian, nilai daripada baptisan itu.
kehidupan kita orang percaya, kita harus maknai ini. Ya, saudaraku sekalian. Ya, memang ada kasih dalam Tuhan. Ada orang pernah bertanya begini, terus bagaimana dengan kehidupan yang disalibkan bersama Yesus? Kan dia tidak sempat dibaptis. Ya, saudaraku sekalian, dia pakai logika. Dia bilang, Pak, itu kan orang disalibkan bersama Yesus kan tidak dibaptis, tapi dia selamat. Saya katakan, oh berarti kamu mau ikut dia, tidak perlu dibaptis. Yang penting mau kau dipaku seperti dia. Ya. Kalau kau tidak mau dibaptis, ya berarti harus ikut dia kalau begitu, dipaku di kayu salib. Ya, karena dia kan dipaku di kayu salib, tidak mungkin dicabut dulu pakunya baru turun dibaptis dulu baru dipaku ulang. Ya. Jadi kalau kau mau ikut dia, berarti kamu juga harus saudara begitu. Ya, ini kadang-kadang orang menggunakan pola pikirnya untuk apa? Mempertahankan kebenaran, untuk mempertahankan kebenaran diri sendiri. Ya. Jadi saya kata kalau kau tidak mau dibaptis, mengikuti yang, karena aku bilang yang di sebelah Yesus kan juga selamat, tidak sempat dibaptis. Begitu berarti kau juga harus dipaku nanti, supaya kau tidak perlu dibaptis tapi dipaku. Nah ini yang saya katakan, saudaraku sekalian, kita harus belajar ya memahami dengan iman, jangan dengan logika kita. Ya, kalau kita ada di dalam kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita, mari kita gunakan kasih dalam Tuhan waktu itu, kairos itu yang Tuhan masih berikan buat kita. Ya, kairos itu adalah tuh kesempatan, peluang yang Tuhan berikan buat kita. Ya, supaya kita memaknai hidup ini sebenarnya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Kalau kita pahami arti kairos, kesempatan, kemurahan, anugerah, peluang yang Tuhan masih berikan, justru seharusnya kita tidak akan membiarkan waktu itu lalu begitu saja, satu detik pun kita tidak akan lewatkan, karena kita tahu bahwa itu kairos dari Tuhan. Kalau berkaitan dengan hal kedatangan Tuhan, hal pengangkatan, kedatangan Tuhan, hal pengangkatan itu sekejap mata kita. Kalau kita berpacu dengan waktu, kita akan diubahkan dalam sekejap mata, lebih cepat daripada satu detik. Kenapa tidak? Satu kedipan, sekejap mata satu kedipan, diubahkan oleh Tuhan. Begitu cepat. Jadi waktu-waktu ini kesempatan yang ada yang lalu kasih dalam Tuhan. Ya, untuk kita terus membenahi diri, masih banyak hal yang harus kita benahi. Masih banyak selama kita hidup di dunia ini. Kita masih bersinggungan dengan saudara berinteraksi dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang kadang-kala teman bisnis, teman sekolah, teman kerja, teman di mana saja dalam pergaulan kita, yang sangat berpotensi bisa mencemari lewat panca indera kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, semuanya berpotensi untuk apa? Mencemari saudaraku sekalian kehidupan kita. Ya, kita kuat ketika kita datang kepada Tuhan. Olehnya ada bencana pembasuhan yang kita, untuk apa? Kehidupan kita selalu datang dan datang untuk dibasuh oleh air firman Tuhan. Air kebenaran firman yang membasuh seluruh kehidupan saya dan saudara. Ada berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan pertobatan. Jadi baptisan air kasih dalam Tuhan, baptisan yang benar, saudaraku sekalian, adalah baptisannya Yesus. Sebagaimana Yesus dibaptis, begitu juga saudaraku sekalian baptisan. Kalau Yesus dibaptis sebagai kepala, maka kita sebagai tubuhnya juga harus masuk dalam baptisan. Sehingga tidak ada alasan orang menolak baptisan.
Ya, bagi kehidupan yang belum dibaptis, ya, jangan menolak baptisan. Berita baptisan air diserukan. Kalau hatimu tertuduh ingin dibaptis, jangan tunda. Ya, kalau hatimu tergerak untuk masuk dalam baptisan air untuk menggenapi kehendak Allah dalam hidup, jangan tunda. Ya, berikan hidup. Ya, tidak boleh kita sudah berdebat. Ya, kalau berbicara tentang kehendak Tuhan, tidak usah diperdebatkan, ikuti aja. Ya, ikuti aja apa yang merupakan teladan dari Tuhan. Nah, kita melihat berbicara baptisan, Efesus pasal yang keempat, ini merupakan suatu kesatuan. Ya, ada 7 kesatuan di sana dan salah satunya adalah baptisan ini. Yang Efesus 4 kita melihat ayatnya yang ayatnya yang ketiga. Efesus 4 ayatnya yang ketiga. Dia katakan dan berusaha memelihara kesatuan roh, dan berusaha memelihara kesatuan roh, terus oleh ikatan damai sejahtera. Oleh ikatan damai, artinya ikatan pertobatan, ikatan pendamaian, nilai pendamaian, pengorbanan Tuhan. Terus, nah dikatakan satu tubuh. Nomor 1, satu tubuh. Saudaraku, satu tubuh. Nah, percaya kita adalah tubuh Kristus, ada men? Satu tubuh. Terus yang kedua, dan satu roh. Satu roh. Di situ kita perhatikan baik, satu roh. Rohnya itu besar. Satu roh. Nggak boleh roh lain. Terus yang kedua, yang ketiga, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan. Satu pengharapan. Yang ketiga, satu pengharapan. Apa pengharapan? Berbicara pengharapan, janji. Satu janji di dalam Yesus. Terus yang terkandung dalam panggilanmu. Iya. Satu Tuhan. Satu Tuhan. Perhatikan baik. Ya. Yang kelima, satu Tuhan. Terus satu iman. Satu iman. Terus satu baptisan. Satu baptisan. Satu Allah. Satu Allah. Yang ketujuh. Jadi kalau kita, saudaraku sekalian, melihat di sini bahwa organisasi boleh berbeda. Ya. Hamba Tuhan yang membaptis, saudaraku sekalian, boleh berbeda-beda. Tetapi perhatikan baik, nilainya harus sama. Maknanya satu tubuh, satu roh, satu janji, satu pengharapan. Di sana dikatakan kasih dalam Tuhan, ya, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kenapa? Kasih dalam Tuhan, baptisan dimasukkan di situ sebagai satu kesatuan. Saudara perhatikan baik. Ya. Saya membahas, saudaraku sekalian, di dalam Tuhan katakan satu tubuh, satu roh, satu pengharapan atau satu janji yang terkandung dalam panggilan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Kenapa baptisan di situ dimasukkan? Karena ini berkaitan dengan keselamatan. Ada men? Berkaitan dengan keselamatan. Oh, saudara-saudara, perhatikan. Ya. Luar biasa. Karena keselamatan baptisan jangan kita artikan, kita rendahkan. Tidak. Sebab 7 kesatuan di sana, salah satunya adalah satu baptisan yang tidak boleh beda. Artinya meneladani satu baptisan, itulah baptisannya Yesus. Satu tubuh, siapa tubuhnya? Tubuhnya Yesus. Satu roh, rohnya Yesus. Satu pengharapan, siapa pengharapan? Siapa janji? Yesus, itulah pengharapan. Satu iman, dasar iman Yesus. Satu Tuhan, siapa Tuhan? Yesus. Siapa Allah? Yesus. Keselamatan di dalam Yesus. Betapa kasih dalam Tuhan. Kita melihat Paulus menjelaskan ini supaya kita maknai
bahwa baptisan itu serius, berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan keselamatan saya dan saudara. Kenapa? Karena 7 itu angka sempurna, berkaitan dengan surga, kesempurnaan. Makanya tadi berita daripada Yohanes Pembaptis tadi, saudaraku sekalian, berkaitan dengan hal kerajaan surga. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Berarti kaitannya, saudaraku sekalian, dengan label namanya sebagai tugas yang dia jalankan adalah membaptis orang supaya masuk pada jalur pertobatan untuk goalnya sampai di dalam kerajaan surga, kesempurnaan. Artinya begini, kalau kita kurangi salah satu dari angka 7 yang 17, artinya 7 yang Tuhan tuntut menjadi 1. Nah, saudaraku sekalian, bahasanya demikian. Artinya 7 dalam kesatuan begitu. Nah, 1 tubuh, 1 ini semuanya 1. Nah, kalau dikurangi 1, maka 6. Apa itu 6? Daging. Kalau kita rendahkan salah satu kesatuan itu, contoh kita hilangkan saja, cuma baptisan kok nggak ada artinya, udah kita hilangkan. Maka cuma 1, maka kesatuan itu cuma 6. Ya, apa 6 itu? Angka daging. Maka harus 7 kesatuan yang Tuhan tuntut di sana. Saudaraku sekalian, menuju angka sempurna, angka kerajaan surga. 1 Petrus pasalnya yang ketiga. 1 Petrus pasalnya yang ketiga. Kita lihat 1 Petrus pasalnya yang ketiga. Nah, kita di sini dikaitkan dengan zaman Nuh. Nah, dikaitkan dengan zaman Nuh. Ya, 1 Petrus. Nah, kita lihat di sana ayatnya yang ke-21 saja. 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Ya, itu baptisan. Nah, sudah perhatikan baik. Di situ sekarang diselamatkan. Makna daripada baptisan itu ada keselamatan. Ada amin? Ada keselamatan. Ya, jadi jangan kita berpikir bahwa keselamatan itu, kebaptisan itu tidak mengandung keselamatan. Nah, ada. Karena tabernakel tadi, bejana pembasuhan tadi ditaruh supaya Imam Harun dan anak-anaknya harus membasuh tangan, kalau tidak mati. Ya, mati. Betapa pentingnya di sana. Nah, maksudnya kita melihat di sana. Kenapa? Ya, keselamatan baptisan itu di dalam mengandung keselamatan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Nah, maksudnya bukan untuk saudaraku sekalian mau di dalam air maksud gitu, lantas cuma untuk membersihkan mungkin kotoran jasmani, bukan. Saudaraku sekalian, kalau untuk terfokus kepada kotoran ya jasmani harus pakai sabun, harus digosok. Wah, itu bukan baptisan, itu kasih mandi orang namanya. Iya. Tapi di sini kita mulai mengandung makna. Nah, apa makna dari itu? Maksudnya melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Iya. Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik. Artinya bisa membaca dalam Salinan katakan untuk mendapatkan kesucian hati nurani. Kenapa? Karena hati nurani inilah yang tidak bisa ditipu. Saudaraku sekalian, hati nurani inilah yang selalu menuduh kita kalau ada dosa. Hati nurani ini tidak bisa ditipu. Tetapi kalau hati nurani sudah disucikan, saudaraku sekalian, dimasuk di dalam penyucian lewat baptisan. Nah, tidak ada tuduhan.
Kita percaya bahwa kita sudah dibaharui oleh Tuhan. Tidak ada tuduhan. Ya, tidak ada tuduhan. Jiwa tidak terancam. Dalam arti saudara sekalian dihantui dengan pikiran-pikiran yang mendakwa, seolah-olah mendakwa kita. Ya, karena tuduhan-tuduhan dosa. Kalau kita sudah disucikan oleh Tuhan, kita sudah akui dan kita didamaikan oleh Tuhan dan masuk dalam baptisan air, kita diurungkan, selesai. Tidak ada tuduhan. Ya, tidak ada tuduhan, tidak ada seperti seolah-olah kita ya tidak tenang begitu. Tapi kalau kita minta ampun sama Tuhan, kita merasakan kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, kita rasakan. Ya, nah kita percaya bahwa pembasuhan itu kasih dalam Tuhan sampai menyucikan, memperoleh kesucian dalam hati nurani kita. Saudaraku sekalian, sebab hati nurani inilah yang menyimpan memori semua dosa apapun yang akan terus menuduh kita ketika ada dosa yang kita lakukan, yang belum kita selesaikan di hadapan Tuhan. Nah itu akan menuduh kita, hati nurani akan terus tertuduh. Tapi kalau kita sudah selesai di hadapan Tuhan, hati nurani bersih, amin. Hati nurani apa istilahnya, plong begitu. Ya, lega, ya lega. Ya, pikiran tidak, karena hati nurani sudah dibaharui, sudah padat. Saudaraku sekalian, artinya begini, pembasuhan sampai yang paling dalam begitu, yang paling sentral, yang paling inti adalah hati nurani. Sebab hati nuraninya saya katakan tadi yang menyimpan semua trauma dosa, yang menyimpan semua trauma dosa adalah hati nurani. Nah, jadi makna baptisan air itu sampai penyucian ke sana, sampai saudaraku sekalian pembaharuan ke sana. Kita disucikan, didamaikan. Oh, luar biasa. Haleluya. Makanya berita baptisan air tadi dalam Injil Matius kan kita melihat bahwa lalu datanglah semua orang sambil mengaku dosa tadi ya. Injil Matius pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-6, coba. Matius 3:6. Nah, lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Jadi baptisan air berkaitan dengan pengakuan atau penyucian semua hati nurani. Kita sampai ke hati nurani sehingga tidak ada yang tertuduh. Saudaraku sekalian, ya, seringkali kami sebagai anak, kami gembala, ya, kalau ada yang mau dibaptis biasanya, saudaraku sekalian, ada tatap muka dulu. Ya, kalau orang mau dibaptis saya panggil. Ya, kalau besok dibaptis malam ini biasa saya panggil. Ya, untuk apa? Berdamai dengan Tuhan. Ya, berdamai dengan Tuhan. Bahkan biasa kalau sampai sudah tidak sempat saya katakan tulis saja di kertas. Ya, tulis saja di kertas. Apapun yang kau sudah lakukan, tulis. Apapun yang teringat di dalam pikiran, tulis dalam kertas. Ya, supaya besok antar di depan kita doakan. Ya. Sebab ini penyucian sampai ke hati nurani. Bukan cuma datang, om saya mau dibaptis, oh mari kau pergi langsung, selesai. Enggak. Tapi harus hilang pengakuan dosa. Didamaikan lebih dulu. Didamaikan lebih dulu. Bisa bagi Tuhan. Berikan dia kesempatan 5 menit untuk melihat hati nuraninya ada tertuduh dosa apapun yang masih tertuduh, minta ampun semua supaya Tuhan damaikan. Ini yang harus kami sebagai gembala, kami dididik begitu. Ya, di dalam pengajaran model baptisan begini yang kena harus mengaku dosa. Jadi tidak hanya datang kasih dalam Tuhan langsung dicolok dalam air, enggak.
tapi harus lewat doa. Sebab ini pentingnya doa pendamaian. Amin. Doa pengampunan, supaya dia masuk dalam baptisan air. Semua dosa yang dia akui tadi dikuburkan. Nah, dikuburkan semuanya. Mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus untuk pengampunan dosa. Nah, sehingga tadi tidak ada tuduhan lagi hati nurani. Oh, langsung lega. Nah, inilah saya katakan tadi makna daripada baptisan air yang kita harus teladani kasih dalam Tuhan, ya, di dalam setiap kehidupan kita. Nah tadi, ya, memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Nah, oleh kebangkitan Yesus Kristus, karena berbicara tentang baptisan kita sudah baca, itu berbicara penguburan dosa. Nah, berbicara penguburan dosa berarti dosa dikuburkan dan memperoleh kebangkitan, memperoleh hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Nah, kita melihat dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, nah ayatnya yang ke-7. Nah, Ibrani 11 ayat yang ke-7, karena iman. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Ibrani 11 ayat 7. Iya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Sebab kalau berbicara Nuh itu sangat erat kaitannya dengan baptisan air. Ya, sangat erat kaitannya dengan baptisan air. Ya. Dengan taat mempersiapkan bahtera, Ya, untuk menyelamatkan keluarganya. iya. Jadi saudara perhatikan baik, keselamatan terjadi ketika ada di dalam ketaatan. Ya, Nuh untuk bisa selamat harus taat, mempersiapkan bahtera, saudara sekalian. Ya, jadi saya katakan tadi baptisan air. Nah, baptisan air berkaitan juga, saya katakan erat kaitannya dengan ketaatan. Nah, Tuhan katakan apa? Ketika Yesus mau dibaptis, Yohanes mencegah. Yesus katakan, jangan, karena demikianlah kita menggenapi, melakukan kehendak Allah. Berarti di situ kaitannya dengan ketaatan. Maka Yohanes pun mentaatinya. Yohanes tidak bisa membantah, Yohanes tidak bisa mengelak, karena dia harus tunduk, dia harus taat kasih dalam Tuhan. Karena ini berbicara kaitannya dengan keselamatan. Yohanes Pembaptis harus mentaati semuanya, ya, kasih dalam Tuhan. Meskipun Yesus tidak perlu dibaptis, karena dia Tuhan. Dan memang benar Yohanes Pembaptis, akulah yang dibaptis olehmu. Jangan saya baptis kamu. Kamu yang harus membaptis saya. Dan Yesus katakan, jangan, bukan. Ya, lakukan apa yang merupakan. Nah, jadi ketika dibaptis, ya, di situ kita harus menyadari bahwa itulah wujud ketaatan. Ya, jadi baptisan air merupakan wujud daripada ketaatan dalam setiap pengikutan kita kepada Tuhan. Jadi kalau tidak, saudaraku sekalian, menolak baptisan berarti tidak taat. Sederhana, ya, kita bisa menyimpulkan bahwa kalau menolak baptisan, tidak mau dibaptis, berarti apa? Tidak taat. Ya, tidak taat. Ya, tidak taat. Nah, oleh itu mari, tadi untuk menggenapi kasih dalam Tuhan, kehendak Tuhan, memohonkan hati nurani. Mazmur 16 ayat 7, ya. Mazmur 16 ayat 7, dia katakan apa? Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Iya, itulah firman Tuhan. Terus? Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Jadi, saudara perhatikan baik. Pada waktu malam
hati nuraniku mengajari aku. Jadi lewat nasihat firman kasih dalam Tuhan, kita mendapatkan hati nurani, diajari hati nurani. Saudaraku sekalian, lewat ketaatan kita, ya, kita memperoleh penyucian hati nurani.